Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau berbagi cara budgeting ya, bukan budgeting secara pengeluaran, tapi hal-hal apa aja yang aku dapatkan selama budgeting. Jadi pertama-tama untuk budgeting itu, pos pertama itu aku membuat namanya pos kewajiban ya. Gitu. Biasanya untuk pos kewajiban ini itu aku ada anggaran untuk operasional rumah. Karena aku masih tinggal bersama dengan orang tuaku, jadi untuk operasional rumah seperti uang belanja, listrik, wifi itu aku masukkan ke operasional rumah sini ya. Terus jadi yang bertanya kenapa di video-videoku tuh nggak ada apa ya namanya, nggak ada uang belanja untuk lauk pauk, sayur gitu-gitu, karena aku sudah memasukkan ke operasional rumah gitu. Dan yang kedua itu biasanya aku ada langsung aku masukin SPP plus uang komite sekolah anakku, ini aku masukkan sebagai kewajiban. Lalu ada abonemen. Nah ini dia, abonemen itu adalah biaya langganan untuk handphone aku ya, paket data gitu. Jadi kenapa memang di budgeting aku tuh nggak ada anggaran untuk paket data dan pulsa serta wifi, serta pulsa. Jadi karena aku berlangganan, jadi itu aku bayar di awal gajian, terima gajian dari suami gitu ya. Untuk abonemen, terus zakat juga aku masukkan. Ini 2,5% dari setiap penghasilan yang saya terima dari suamiku. Lalu juga ada untuk orang tua dan mertua, sekian yang aku sisihkan di kewajiban. Dan terakhir itu ada enggak terakhir ya, ini baru aku masukin. Tadinya itu kan aku buat ini ya, sinking fund, tapi ini akhirnya aku masukin sebagai kewajiban karena ternyata memang seharusnya dia adanya di kewajiban gitu. Yaitu pajak kendaraan. Lalu ada perpanjangan SIM. Perpanjangan SIM ya, ini kan karena SIM itu kan jatuhnya setahun sekali ya, jadi aku juga sama suamiku juga punya SIM, jadi kita sepakat untuk membuat anggaran untuk perpanjangan SIM, disisihkan setiap bulannya. Dan ini sebenarnya sih ini kategori hiburan, tapi karena ini aku sistemnya transfer dan bulanan, jadi ini aku langganan Netflix, jadi ini aku transfer setiap bulannya dan ini aku masukin ke kewajiban aja. Dan sistemnya kita patungan ya dengan adik-adikku juga untuk menikmati Netflix. Jadi ini adalah hal-hal yang bersifat aku transfer di awal gajian gitu, atau aku ambil cash untuk aku simpan gitu, seperti yang bisa ditransfer, aku ambil cash. Nah setelah setelah membuat pos kewajiban, baru aku membuat pos yang namanya itu pos kebutuhan ya, pos kebutuhan atau living. Itu biasanya aku bagi secara 4 minggu yang biasa aku bagikan di videoku gitu ya. Yang pertama itu ada uang untuk groceries, itu untuk keperluan. Kalau groceries kan karena aku itu udah membagikan uang belanja ke orang tua aku, jadi aku untuk groceries itu lebih ke kebutuhan suamiku, aku dan anakku gitu ya, seperti sabun mandi, perlengkapan mandi gitu, terus untuk cemilan sebulan gitu. Oke, untuk groceries dan uang mingguan biasanya ini aku bagi menjadi 5 minggu, karena tadinya kan aku buatkan selama 4 minggu ya, tapi aku merasa kayak kalau 4 minggu itu kurang, jadi akhirnya aku membuat selama 5 minggu gitu sekarang. Dan ini apa namanya, setelah itu ada bensin. Nah bensin di sini itu bensin hanya untuk jalan-jalan ya, maksudnya, atau ketika aku pergi bersama suamiku dan anakku di luar suamiku bekerja ya, jadi uang bensin itu aku ada untuk keperluan saat kita pergi aja. Nah kalau untuk bensin sehari-hari suamiku dia apa namanya, mengatur sendiri gitu. Terus habis itu ada susu UHT untuk anak, itu aku bagi untuk 4 kali pembelian dalam 1 bulan. 4 kali itu berarti 7 hari gitu deh, 7 hari seminggu tuh aku beli susu tuh berapa kotak gitu. Terus lalu untuk popok itu aku udah anggarkan 1 bulan sekali, karena anakku sudah mulai pelan-pelan copot popok gitu. Dan ini cukup berdampak ya, ketika anak sudah selesai popok dan selesai nggak pakai popok tuh cukup menambah cash flow kita gitu. Lalu ada jajan anak,
Tadinya jajan anak ini aku pisah dengan kebutuhan sekolah, tapi akhirnya aku mau gabungkan saja. Jadi jajan anak ini sudah masuk ke dalam kebutuhan dia sekolah dan kebutuhan uang jajannya selama 1 bulan. Lalu jangan lupa, ini paling penting, jajan istri, karena memang di nafkah yang dimiliki sama suami itu kita tetap memiliki hak ya. Jadi ada jajan istri, lalu ada kebutuhan sosial, ini untuk sedekah atau kebutuhan iuran gitu, sosial, dan ini ada gift untuk keperluan-keperluan, misalkan kita kasih hadiah ke orang-orang, ataupun kalau nggak ada ya kita simpan aja gitu. Terus yang ada lagi dana tak terduga, ini adalah aku bilang ini dia ring 2 ya ring 2 sebelum tabungan. Jadi kenapa dana tak terduga itu harus ada setiap minggunya? Karena dia tuh adalah garda terakhir ketika aku kehabisan anggaran di minggu itu gitu. Jadi jangan sampai mengotak-atik dana darurat sebenarnya gitu. Dan ini dia untuk beberapa pos-posnya: groceries mingguan, bensin, susu, popok, jajan jenisnya, sosial, gift, dan dana tak terduga tiap minggu. Itu ya. Oh iya, jangan lupa, aku hampir saja lupa, ini adalah hiburan. Hiburan tuh wajib ada ya. Yang namanya kita berhemat bukan berarti kita tidak boleh menikmati kehidupan kan. Gitu. Oke, untuk yang ketiga terakhir itu adalah pos saving atau tabungan. Nah, di saving ini itu aku bagi lagi menjadi dana darurat. Ini aku selalu sisihkan, even kalau misalkan pengeluaranku tuh lagi besar, lagi banyak, tapi dana darurat itu tetap aku sisihkan, misalkan 100, 150, itu wajib ada dana darurat. Bahkan 50.000 atau 20.000 tuh aku selalu sisihkan dana darurat. Dan ini yang wajib banget lagi, dan tabungan pendidikan. Lalu habis itu ada kesehatan. Meskipun kami sekeluarga itu punya BPJS, tapi yang kalian tahu ya, kalau BPJS itu kan maksudnya untuk urgensi sekali gitu ya. Dan namanya kesehatan nih aku tetap nabung per bulannya untuk nge-backup biaya-biaya seperti obat-obatan, masker, vitamin, seperti itu. Habis itu aku juga fokus lagi untuk menabung untuk rumah. Itu ntar berbentuknya sepertinya logam mulia ya gitu. Dan dari sini baru aku anggarkan untuk sinking fund gitu. Nah, waktu itu kan ada yang bertanya ya, dari mana biasanya aku mendapatkan dana untuk sinking fund. Nah, memang awalnya itu sinking fund itu aku ambil dari pos saving yang aku dapat dari gajinya Pak suami begitu. Dan kalau sinking fund itu biasanya aku sisakan setelah aku sudah membagi dana darurat, pendidikan, kesehatan, rumah itu sudah terpenuhi, kewajiban sudah terpenuhi, untuk kebutuhan hidup juga sudah terpenuhi, lalu baru aku sisihkan untuk sinking funds gitu. Jadi sinking funds itu aku juga punya 2 ya, sinking funds yang untuk keluarga dan sinking funds untuk kepribadian aku, maksudnya kebutuhan pribadi. Untuk kebutuhan pribadi itu aku ambilnya dari mana? Aku ambilnya itu dari uang jajan aku gitu, yang dari kategori di living. Tadi kan ada kategori jajan istri ya. Nah, dari situ aku sisihkan untuk sinking fund pribadi gitu. Nah, ada beberapa hal yang akhirnya aku sadari gitu ya. Kalau di beberapa minggu kemarin aku punya anggaran itu lebih besar di dana saving, namun ternyata akhirnya livingku itu cenderung pas-pasan gitu ya. Nah, mulai minggu depan insya Allah nanti mulai anggaran baru ya, aku akan berencana untuk memperbesar anggaranku di living. Saving itu aku sewajarnya, jadi ujung-ujungnya tuh aku nggak perlu nyolek-nyolek tabungan gitu loh. Jadi aku cukupkan dulu anggarannya secara realistis di kebutuhan mingguan itu dan kebutuhan living ini, jadi sehingga dana daruratnya itu tidak sering terpakai gitu. Dan manfaat apa yang aku dapatkan dari budgeting itu, jujur manfaat budgeting ini tuh banyak banget ya. Kalau aku bisa kategoriin tuh, aku jadi tahu yang pertama itu kondisi keuangan keluargaku ya gitu. Aku tahu kondisi keuangan keluargaku sekarang seperti apa gitu, dan kita bisa mengukur kemampuan kita itu. Kita tuh mampunya tuh di mana sih sebenarnya, untuk hidupnya tuh bentuknya dengan cara apa. Karena memang sebesar apapun gaji yang kita miliki, kalau kita tidak tahu kemampuan kita untuk mengelola kemampuan
keluarga kita ya, maksudnya kemampuan budgeting hidup kita itu akan terasa kurang terus gitu. Dan ketiga, aku sangat-sangat belajar untuk mengontrol emosi serta keinginannya. Karena jujur aja sebelum melakukan budgeting secara detail, aku budgeting tuh hanya asal nulis pencatatan, pengeluaran gitu ya. Dan apa namanya, aku tuh budgeting tapi kok aku ngerasa kayak kurang aja gitu. Tapi ternyata aku baru tahu kalau aku tidak punya self control yang baik gitu. Jadi akhirnya mulai pertengahan tahun kemarin aku bertekad untuk budgeting lebih ketat, lebih rinci lagi, dan lebih belajar sadar lagi gitu, semana kemampuan aku untuk mengontrol kemauan dan keinginan gitu. Dan yang pastinya bisa berhemat. Hemat di sini relatif ya, karena kan ada beberapa orang yang berpikir kalau hemat tuh pelit. Bukan sebenarnya. Kalau hemat tuh ya kita sudah punya anggarannya, ya udah secukupnya. Misalkan anggaran untuk mingguan 250.000 untuk satu minggu, ya udah satu minggu tuh 250.000 udah di situ. Nanti ternyata setelah satu minggu berlalu gitu ya, anggaran kita tuh ternyata cuma terpakai 150. Wow, berarti kita sudah sukses tuh. Dari anggaran yang kita tentukan kita hemat 100.000 gitu. Tapi kalaupun ternyata kita belum hemat pun ya nggak apa-apa, karena memang sebenarnya kita udah punya budget masing-masing dari pos-posnya. Yang penting sebenarnya itu kan kita bisa konsisten dengan budget-budget yang udah kita buat dan tidak memakai dana darurat ataupun tabungan yang kita miliki untuk kepentingan yang kurang penting gitu. Jadi sebenarnya aku banyak banget manfaat yang aku pelajari dari budgeting ini, yaitu benar-benar kembali lagi ke regulasi diriku, ke penanganan emosiku gitu dalam mengontrol keuangan. Jadi yang namanya self control itu berbanding lurus gitu loh dengan kondisi keuangan kita gitu. Jadi kalau dulu tuh aku kayak misalkan lagi bosan, aduh pengen me time, jajan ini gitu. Lagi bosan, lagi marah, lagi kesal, belanja ini, aku akan lebih rasa menyenangkan ketika aku belanja gitu ya. Tapi ternyata salah gitu. Itu adalah hal yang salah. Dan intinya lagi-lagi belajar. Pokoknya aku masih terus belajar juga. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau komen di komentar pun juga nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja santai di komen gitu tentang manfaat-manfaat apa yang udah kita dapatkan dari selama budgeting itu. Oke, segini dulu videonya untuk intermezzo soal manfaat budgeting yang aku rasakan gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aku mengucapkan terima kasih sekali untuk kalian yang sudah selalu menonton channelku, dan semoga sehat semuanya. Bye bye.